Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak bu? Nampak tak? Kami dah nampak tak punya gelap. Kalau terang juga, saya ingatkan gelap. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi akramna fi syahri Ramadan Alladhi ja'alna min ahli siyam. Assalatu wassalamu ala afdalis sa'imin wa ahsanul qa'imin Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Alim, Ya Fattah, iftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Az-Zahra Kelurahan Dewi Tunggal, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh agama, Pak Imam, Pak Khatib, Bilal dan Garib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Al-Fakir mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk malam ke-23. Dalam riwayat dikatakan bahwa 10 terakhir Ramadan itu akan turun malam Lailatul Qadar. Dan malam ke-10 itu disatakan malam yang ganjil, dan malam ini adalah malam ganjil. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar turun pada malam hari ini, kita sudah dicatat orang yang mengerjakan ibadah selama 83 tahun. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan min al-Isya. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallu adalah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Fi'il amar ini adalah perintah menegaskan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini jadi membalik yang mendadak. Jadi biasanya sudah ada agenda dari malam pertama sampai malam ke-30 itu sudah dijadwalkan. Di malam ini kita kembali ke kandang. Jadi sami'na wa ata'na, dalam bahasa Arab kami taati dan kami patuhi apa yang disampaikan oleh pengurus. Itu pagi. Jadi sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tadi sudah
disampaikan oleh protokol untuk menyampaikan materi menyantuni fakir, miskin dan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'un. Mungkin Bapak dan Ibu sudah hafal surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bil-din. Ini kata Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini dikatakan dalam Al-Quran, bukan kami menyampaikan, tapi Allah yang menyampaikan kepada kita. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghargai anak yatim. Ini satu dalilnya. Wala yahuddu ala ta'am bil miskin. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini satu ayat, satu surah yang menjelaskan 1 sampai 3 ayat menjelaskan kita, kata Allah, orang yang berdusta apabila kita tidak mengutamakan anak miskin dan anak yatim. Maka pada kesempatan ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama kita bahas mengenai fakir miskin. Nah, fakir miskin di sini sudah dijelaskan di dalam surah At-Taubah bahwa 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu salah satunya adalah fakir miskin. Fakir miskin ini urutan yang pertama. Dan itu baru miskin. Beda antara fakir dan miskin. Kalau fakir miskin, dia tidak mampu bekerja sehari itu dan dapatnya. Jadi untuk kebutuhannya itu tidak dapatnya sehari itu. Nah, itu dikatakan fakir miskin. Sedangkan miskin itu dia hanya memenuhi kebutuhannya. Sehari dapat habis, sehari dapat habis. Nah, itu dikatakan fakir miskin. Miskin tadi. Jadi kalau yang miskin tadi hari ini dapat habis, besok dapat habis lagi. Sedangkan yang fakir tadi adalah tidak cukup untuk sehari itu makan tidak cukup. Nah, itu digolongkan oleh orang fakir miskin. Maka dalam surah At-Taubah dikatakan 8 asnaf itu yang paling utama adalah fakir miskin. Yang kedua miskin, sampai seterusnya baru amin yang berhak menerima zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kewajiban kita menyantuni orang miskin dan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajar, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Kata Allah, kita dijelaskan bahwa sekali-kali tidak, kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'am bil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, ini tugas kita Bapak dan Ibu. Kalau rezeki lebih diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita, ini perintah Allah, maka harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak fakir dan miskin. Maka kita diwajibkan untuk membayar zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah perintah Allah kepada kita. Salah satunya menyuruh kita untuk menyantuni fakir, miskin dan anak yatim. Lalu siapa yang dikatakan anak yatim ini? Ada yang dikatakan anak yatim, ada yatim piatu. Dan batas usianya itu berapa? Nah, kadang-kadang kalau sudah keluarga, orang punya nikah dikatakan anak yatim itu dapat juga ya. Nah, maka dari itu saya sampaikan, yatim itu yang tidak ada bapaknya. Kalau nggak ada ibu dan bapaknya, yatim piatu. Ini yatim yang dijelaskan tadi adalah yatim yang meninggal bapaknya.
Maka dari Muhammad SAW ketika di dalam kandung itu umur 2 bulan ayahnya sudah meninggal, maka Nabi Muhammad yatim. Maka sudah umur selanjutnya Nabi Muhammad SAW ibunya meninggal, maka Nabi Muhammad jatuh. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu di dalam Al-Quran dikatakan juga, Al-Quran surah Al-Duha ayat 8, fa'amman yatima fala taqhar. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Jadi kalau maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi ini di dalam Al-Quran ini saya bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Duha, berarti banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang anak yatim, termasuk fakir dan miskin. Maka dari itu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di bulan Ramadan ini, mari senantiasa kita menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Karena beda pahala kita yang sedekah di bulan yang lain dengan bulan puasa ini beda. Pahala itu lebih besar. Kalau kita bandingkan dengan pahala dari bulan-bulan yang lain, ketika bulan Ramadan, aku sedekah di Ramadan. Nah, di bulan Ramadan telah kalau ibu nak sedekah banyak-banyak, insyaallah pahala berlipat ganda. Allah juga akan jamin dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sampaikan ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Wa kana fil yatim kamatayni fil jannah. Hakaza wa asyara sallallahu alaihi wasallam bi sabbatin wa rasul sallallahu wa asyara bainahuma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta mengenggaknya antara keduanya. Jadi gambaran Nabi Muhammad SAW kepada anak yatim itu sama dengan dua jari ini, tidak ada jauh dekatnya. Nah, maka dari itu Nabi dan anak yatim ketika di surga ini seperti dua jari ini. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita senantiasa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah tinggal beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini. Kemarin itu saya ngisi di Alhamdulillah itu, alhamdulillah jemaahnya itu sampai ke belakang, bahkan sampai keluar. Lalu saya sampaikan, Bapak dan Ibu, beranikah kalian menjamin sampai di akhir Ramadan berada di masjid ini, melaksanakan sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa tahu kita keluar di sini, kecelakaan, jatuh, pingsan, meninggal. Nah, wallahu a'lam. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan juga, barang siapa yang mengamalkan di bulan Ramadan ini dengan mengharap ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, man qama, barang siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, Ramadan, ibadah wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Catatan kalau punya utang tetap dibayar. Jadi kadang-kadang kata juga, Mas Dedi yang berutang, sudah masuk, sudah melaksanakan sholat tarawih. Kalau utang, tetap harus dibayar sampai kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sampaikan ini, dia mengingat kita fardun minallah wa fardun minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan
makhluk yaitu manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi yang bisa kami sampaikan dengan waktu yang terbatas, dan kita harapkan judul yang diberikan ini menjadikan motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Ibu diberikan kekuasaan, diberikan rezeki yang lebih, mari kita saling